Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayani. Saya berasal dari kelas PGMI 1 semester 1 dengan NIM 0306 20 10 25 dengan nomor absen 16. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video tentang sejarah lahirnya Pancasila, di mana video ini merupakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Lia Saadah MPD. Baiklah, langsung saja, yakni sejarah lahirnya Pancasila. Secara bahasa, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar. Sedangkan secara istilah, Pancasila merupakan falsafah dan dasar negara Republik Indonesia. Selain itu, Pancasila juga memiliki makna rumusan dan pedoman fundamental bagi segala kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sendiri merupakan dasar ideologi yang mempersatukan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Lahirnya Pancasila tidak lepas dari berbagai tokoh. Salah satu tokoh yang mengemukakan perumusan Pancasila ialah Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Pengusulan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian Soekarno memberi istilah dasar negara ini dengan nama Pancasila. Menurut Profesor Muhammad Yamin, perkataan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata, yaitu panca yang memiliki arti 5 dan sila yang memiliki arti batu sendi, alas, atau dasar. Sedangkan menurut huruf Dewanagari, sila memiliki arti peraturan tingkah laku yang penting dan yang baik. Dari kata sila inilah dalam bahasa Indonesia menjadi susila yang artinya tingkah laku yang baik. Perumusan Pancasila. Dalam merumuskan Pancasila terdapat 2 kali sidang. Yang pertama yaitu sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan selama 4 hari berturut-turut. Yang tampil untuk berpidato menyampaikan usulan dalam sidang tersebut yaitu pada tanggal 29 Mei 1945 ialah Mr. Muhammad Yamin. Serta pada tanggal 31 Mei 1945 yang menyampaikan pendapatnya ialah Mr. Supomo. Lalu kemudian disusul oleh Insinyur Soekarno menyampaikan pendapatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian setelah itu BPUPKI melakukan sidang yang kedua. Sidang BPUPKI yang kedua dilanjutkan dengan agenda membahas pidato berkenaan dengan usulan calon asas negara yang telah disampaikan oleh 3 tokoh tersebut sejak tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Kemudian selang beberapa waktu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan pembukaan dan hukum dasar negara sebagai konstitusi yang kemudian dinamakan menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Pada isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, terdapat 5 butir dasar negara yang terletak pada alinea keempat. Sejak itulah dasar negara Indonesia yang kita kenal hingga saat ini telah ditetapkan. Dasar negara tersebut kemudian disebut dengan Pancasila berdasarkan jumlah isinya yang
berarti Pancasila, pancaya itu 5, dan sila yang berarti dasar. Kemudian dalam proses perumusan Pancasila terdapat 9 langkah yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, ketika Jepang mulai terdesak oleh sekutu. Langkah kedua, disitulah para tokoh membentuk badan yang bernama BPUPKI. Lalu langkah ketiga, sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Disitulah Mr. Muhammad Yamin menyampaikan pendapatnya. Lalu langkah yang keempat, sidang BPUPKI kedua, yakni pada tanggal 31 Mei 1945. Disitulah Mr. Supomo menyampaikan pendapatnya. Langkah kelima yaitu sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, yakni di situ Insinyur Soekarno menyampaikan pendapatnya. Langkah yang keenam yaitu pembentukan Panitia 9. Langkah yang ketujuh, pengesahan Piagam Jakarta. Langkah yang kedelapan, perubahan pada sila pertama. Dan langkah yang kesembilan, yakni langkah yang terakhir, adalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pengesahan Pancasila. Pagi hari sebelum sidang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara, ada usulan dari Maluku, Sulawesi Utara, dan Bali, atau yang dulu kita sebut dengan daerah Sunda Kecil. Mereka mengusulkan untuk mengubah rumusan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka mengusulkan agar bait tersebut diganti atau ditukar menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa demikian? Karena di sini mereka memberikan alasan bahwa Indonesia terdiri dari banyak agama, terdiri dari berbagai suku bangsa, dan juga agama yang mereka anut juga berbeda-beda. Maka jika bait dari Pancasila itu menggunakan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, maka kaum pemeluk agama lain merasa mereka tidak dianggap di Indonesia ini. Maka agar perpecahan tidak terjadi, disatukanlah kembali dengan cara merubah bait pada Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tata urutan sila-sila pada Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dengan dirubahnya bait pertama pada sila pertama dalam Pancasila ini, berubah jugalah yang di dalam Piagam Jakarta yang sekarang menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sekarang yang di dalam Piagam Jakarta, yang di dalam Pancasila, semua telah menggunakan ketuhanan yang Maha Esa. Demikianlah video yang dapat saya tampilkan tentang sejarah lahirnya Pancasila. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, mohonlah diberi kemaafan. Karena di sini juga saya masih dalam tahap belajar. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.